Halo guys, balik lagi di channel Omabuk. Kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul The Mask of Zorro. Cerita ini mengisahkan pahlawan bertopeng yang bernama Zorro, yang mana ia suka membantu para rakyat jelata dari pemerintah yang diktator. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapat seputar alur cerita film dari kami. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dari sebuah pemerintahan yang sedang mengeksekusi beberapa petani. Pada waktu itu, pemerintahan dipimpin oleh orang yang bernama Don Montero. Pemerintahan dari Don Montero ini dikenal dengan pemerintahan yang diktator. Kenapa demikian? Karena ia tidak memihak rakyat-rakyat jelata. Bahkan tak jarang ia menindas mereka. Nah, di waktu eksekusi tersebut, tiba-tiba ada seseorang bertopeng yang menggagalkan pengeksekusian itu. Dan ternyata orang itu adalah Zorro si pahlawan. Yang mana Zorro adalah seorang pahlawan bagi rakyat-rakyat jelata. Bahkan ia mencuri harta daripada pemerintah demi membuat rakyat jelata tetap hidup. Mengingat saat itu ekonomi daerah tersebut sangatlah rendah. Kedatangannya di sana membuat semua penduduk senang karena Zorro adalah satu-satunya harapan mereka. Di saat itu Zorro berhasil menyelamatkan para petani tersebut, lalu ia pun pergi layaknya seorang pahlawan. Namun sebelum pergi, ia memberikan kalung kepada dua orang anak dengan alasan mereka telah membantunya. Setelahnya Zorro kembali ke rumahnya. Waktu itu kita diperlihatkan kalau Zorro memiliki sebuah keluarga yang berbahagia, yang saat ini ia sudah memiliki anak perempuan yang bernama Elena dan istrinya yang bernama Esperanza. Sementara identitas sebenarnya adalah Diego. Namun kebahagiaan mereka singkat karena Don Montero telah mengetahui identitas dari Zorro. Alhasil Don Montero meminta bawahannya untuk menangkapnya. Akan tetapi Zorro tidak diam saja. Ia pun mencoba menyerang balik Don Montero. Namun naasnya istrinya meninggal saat mencoba melindunginya. Bahkan Don Montero juga menyandera anaknya agar Zorro tidak melakukan penyerangan. Atas hal tersebut, Zorro dipenjara di bawah tanah sementara anaknya yaitu Elena dibawa Don Montero. Adegan berlanjut 20 tahun kemudian. Di sini diperlihatkan dua bandit yang bernama Alejandro dan Jacqueline. Tak lain mereka adalah anak yang diberikan kalung oleh Zorro 20 tahun yang lalu. Sekarang mereka menjadi bandit agar mereka bisa bertahan hidup. Lantaran sekarang pemerintahan hanya memikirkan dirinya sendiri. Namun suatu hari mereka tertangkap oleh pemerintah yang dipimpin oleh Kapten Harrison. Di waktu itu kakaknya mengorbankan dirinya agar Alejandro tetap hidup. Hal itu membuat Alejandro marah, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Di sini diperlihatkan kebrutalan dari Kapten Harrison, di mana ia memenggal kepala dari Jacqueline untuk oleh-oleh. Adegan berpindah ke sebuah penjara yang saat itu polisi sedang mencari keberadaan dari Zorro. Namun mereka tidak menemukannya. Alhasil mereka memutuskan bahwa Zorro telah mati. Namun ternyata tidak. Zorro berada di sana untuk menunggu kesempatan kabur mengingat penjara ini diawasi oleh banyak polisi. Di waktu yang tepat, Zorro memanfaatkan situasi agar bisa kabur. Tak berapa lama setelah itu, ia pun bisa kabur dari penjara. Setelah keluar dari penjara, ia pun pergi melihat musuhnya yang sekarang, tepatnya yaitu Don Montero. Yang saat itu ia sedang berpidato kepada masyarakat. Bersamaan pula ia melihat anaknya yaitu Elena yang tumbuh besar sebagai gadis yang cantik. Karena hal tersebut, ia menunda untuk membalaskan dendamnya kepada Don Montero. Berikutnya ia pergi ke sebuah tempat. Tak sengaja ia bertemu dengan orang yang membawa kalungnya. Tak lain yang membawa sekarang adalah Alejandro.
Adegan beralih ke Alejandro yang ingin membalaskan dendamnya kepada Kapten Harrison. Namun di sini Zoro menghentikannya dengan alasan ia tak cukup kuat untuk mengalahkannya. Scene berpindah lagi pada saat Zoro membawa Alejandro ke tempat persembunyiannya dulu. Di sana ia pun menunjukkan identitasnya. Hal tersebut membuat Alejandro kaget. Setelahnya Zoro mengajari teknik berpedangnya kepada Alejandro dengan alasan ia memiliki tujuan yang sama dengannya. Hari demi hari Diego mengajari Alejandro agar bisa menjadi seperti dirinya. Ia juga mengajari cara agar menjadi pendekar baik dan benar. Setelah beberapa hari latihan, Alejandro sudah semakin kuat. Sekarang Diego memintanya untuk mencari kuda, karena pahlawan Zoro identik dengan baju hitam dan kudanya. Di saat mencari kuda, tiba-tiba kudanya dulu telah dibawa oleh polisi. Dengan adanya hal itu, Alejandro memutuskan untuk mengambilnya di malam hari. Malam harinya, Alejandro pun memakai topeng layaknya Zoro. Jadi sekarang ia akan menggantikan Diego sebagai Zoro kedua. Namun rencananya tidak berjalan dengan lancar karena tiba-tiba kudanya memberontak dan itu membuat semua polisi mengetahuinya. Alhasil pertarungan pun terjadi di mana saat itu Alejandro mempraktekkan apa yang ia pelajari sebelumnya dan sekarang ia sudah layak menjadi Zoro kedua. Bahkan ia bisa bebas dari kejaran Kapten Harrison. Berikutnya Alejandro kembali ke markas persembunyiannya. Namun saat itu Diego tidak senang dengannya karena Zoro bukanlah mencuri demi ketenaran, tetapi mencuri demi rakyat. Hal tersebut membuat Alejandro marah karena ia mau berlatih di sini hanya bisa melawan pemerintah saja. Setelah itu Diego meminta Alejandro memata-matai Don Montero dengan alasan untuk mengetahui apa pergerakan berikutnya. Namun sebelum itu Diego akan mengajarinya sebagai seorang laki-laki yang berwibawa. Mengingat ia dan Alejandro akan menyamar sebagai Don di pesta Montero. Setelah beberapa hari latihan dan perbaikan penampilan, mereka akhirnya pergi ke pesta tersebut, yang mana Diego akan menjadi bawahan Alejandro, sementara Alejandro menjadi Don. Setelahnya mereka pun berhasil masuk ke pesta tersebut. Di sana mereka berhasil menipu Don Montero. Karena hal tersebut Alejandro bisa leluasa di pesta tersebut. Nah, tugas dari Alejandro di sini adalah untuk membuat Don Montero sesibuk mungkin. Sementara Diego akan pergi ke ruangan Don Montero untuk menemukan sebuah laporan tentang pergerakan berikutnya. Di waktu itu juga Alejandro terpikat oleh anak dari Don Montero, yaitu Elena. Tak lain, Elena adalah anak dari Diego. Karena hal tersebut, ia sampai lupa kalau ia harus membuat Don Montero sesibuk mungkin. Sementara Diego tidak menemukan apapun di ruangannya. Berikutnya Don Montero mengundang Alejandro meeting bersama dengan Don lainnya, yang mana saat itu Don Montero ingin menguasai California. Caranya yaitu dengan membelinya, karena di sini Don Montero memiliki sebuah tambang emas di pabriknya. Keesokan harinya semua Don pergi ke sana untuk melihat cara pembuatan emas. Saat di sana Alejandro terkejut karena Montero memaksa rakyat jelata untuk menggali emas. Dan jika rakyat jelata menolak, maka mereka akan dibunuh. Setelahnya diperlihatkan kalau Kapten Harrison sudah mengetahui kalau Alejandro adalah seorang bandit. Ia juga menunjukkan kepada kakaknya yang ditaruh di dalam minuman. Hal itu membuat Alejandro marah, akan tetapi ia masih bisa mencoba sabar agar rencana tetap berjalan. Di lain sisi, Diego bertemu dengan Elena untuk pertama kalinya. Namun di sini ia tidak bisa memberitahu kalau ia adalah anaknya. Kenapa demikian? Karena ia tidak memiliki bukti apapun kalau dirinya adalah ayahnya. Jadi dia berbasa-basi layaknya orang biasa.
Adegan beralih kembali saat Elena pergi ke sebuah pasar, yang mana saat itu ada seorang wanita yang memberitahunya kalau ia adalah anak dari Diego. Namun ia menghiraukannya saja lantaran ia tidak pernah mendengar nama itu. Di tempat lain, Alejandro masih merasa sedih dengan perlakuan dari Don Montero kepada para rakyatnya. Bersamaan pula Diego memintanya untuk menyusup ke rumah dari Montero untuk mengambil dokumen. Cerita bersingkat lagi saat Alejandro menyusup ke rumah Montero untuk mengambil dokumen. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya menemukannya. Sementara Diego membakar sesuatu untuk membentuk huruf Z, yang berartikan bahwa legenda Zorro telah kembali. Hal itu membuat semua kaget, termasuk Montero sendiri. Bersamaan pula Kapten Harrison pun menyadari kalau dokumen telah hilang. Namun saat itu juga Alejandro pun menghentikannya agar tidak meminta bantuan. Lalu pertarungan pun terjadi, di mana Alejandro bertarung dengan semua pasukan yang ada di sana. Bahkan Montero pun juga turun untuk menghentikannya. Namun dengan lincahnya Alejandro pun bisa mengatasinya dan alhasil ia bisa kabur dari tempat tersebut. Namun lagi-lagi ia dihentikan lagi oleh anak dari Montero, yaitu Elena. Di sini Alejandro yang tidak ingin melawan wanita pun mencoba pergi. Namun Elena menghentikannya dengan menghunuskan pedang. Jadi di sini Elena pun bukanlah gadis biasa, karena pada saat kecil ia sudah diajari cara berpedang. Alhasil pertarungan pun terjadi, di mana Elena berhasil memojokkannya, namun Alejandro bisa mengalahkannya dengan membuat bajunya terlepas. Di saat itu terungkap kalau Elena mencintai Alejandro meskipun itu adalah musuh ayahnya. Berikutnya kejar-kejaran masih terjadi, namun saat itu Alejandro bisa mengatasinya dengan kemampuan berkudanya. Malam harinya Diego memutuskan untuk membawa Elena kembali. Bahkan ia sudah tidak mempedulikan apapun lagi dengan para rakyat jelata. Hal tersebut membuat Alejandro marah, karena dulu ia diajari untuk mengesampingkan urusan pribadi demi rakyat. Namun apa daya, orang yang mengajarkannya malah menelan ludahnya sendiri. Diego menjelaskan kalau ia tidak ingin kehilangan keluarganya lagi. Di sini Alejandro pun mengerti perasaan dari Diego, karena ia sama-sama kehilangan keluarganya. Cerita bersingkat lagi saat Diego menerobos masuk ke rumahnya Montero. Dengan sigapnya Diego membuat Montero mengakui di hadapan Elena kalau ia bukanlah anaknya. Namun di sini Montero tetap menyangkalnya. Alhasil Diego ditangkap dan dipenjarakan. Namun secara tak terduga Elena menyelamatkannya dengan alasan ia sudah mengetahui semuanya. Pagi harinya Alejandro mencoba menyusup untuk menghentikan Montero, yang saat itu Montero ingin meledakkan tambang beserta dengan para rakyat. Dengan alasan pemerintah pusat telah mencurigainya. Jadi jika ia bisa meledakkan tambang, maka barang bukti pun akan menghilang. Di waktu itu Alejandro memulai aksinya, di mana ia membuat kekacauan di sana. Karena hal tersebut, Kapten Harrison tidak jadi meledakkan tambang. Nah, cerita semakin menegangkan lagi, di mana Alejandro pun bertarung dengan semua pasukan di sana. Bahkan Diego dan anaknya juga berada di sana untuk membantunya. Pertarungan pun dibagi menjadi dua, di mana Diego melawan Montero sedangkan Alejandro melawan Kapten Harrison. Kita awali dulu dari pertarungan antara Diego dan Montero, di mana saat itu pertarungan terjadi sangat sengit. Karena dulu mereka adalah teman. Di waktu itu Diego berhasil memojokkannya, namun Elena menghentikannya. Karena hal tersebut ia tidak bisa membunuh Montero. Namun secara tak terduga Elena pun disandra. Hal tersebut membuat Diego tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain Alejandro pun bertarung dengan Kapten Harrison, di mana mereka cukup imbang. Namun dengan kejeniusan dari Alejandro, ia pun berhasil mengalahkannya, dan dengan itu ia bisa membalaskan dendam kakaknya.
Adegan beralih lagi ke Diego dan Montero yang saat itu mereka masih bertarung sampai suatu ketika Montero terjerat gerobak dan membuatnya terjatuh. Atas kejadian itu Montero dan Harrison pun tewas. Di saat yang sama pula, Elena berhasil membuka kunci agar para penduduk bisa keluar dari tempat ini karena sebentar lagi tambang akan meledak. Singkat cerita, Elena dan Alejandro berhasil menyelamatkan semua penduduk dari ledakan tambang. Namun saat itu Diego telah terluka parah. Namun sebelum kematiannya, ia sangat senang karena anaknya telah kembali. Film ini diakhiri dengan Elena dan Alejandro yang sudah mempunyai anak, dan bisa jadi anaknya tersebut adalah penerusnya di masa depan. Nah, itu adalah alur cerita film dari The Mask of Zorro. Film ini sangatlah menarik karena pada film ini menyajikan plot yang tidak terduga. Dan yang pastinya film ini layak ditonton bagi kalian yang suka film jadul. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.